Halo teman-teman, kembali lagi bersama Hans Mero. Video kali ini akan mengulas sebuah film yang berjudul In the Tall Grass yang dirilis pada tahun 2019. Film ini bercerita tentang 5 orang dewasa dan 1 anak kecil yang terjebak dalam satu padang rerumputan tinggi. Di padang itu pula terdapat batu dengan ukiran seperti prasasti. Selain itu, batu itu juga dipercaya memiliki kekuatan magis yang mengatur kehidupan padang rumput tersebut. Akankah mereka berhasil keluar dari padang rumput tersebut? Langsung saja. Tapi jangan lupa dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Serta like, komen dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Carl dan Becky dalam perjalanan menuju San Diego. Mereka berdua bersaudara. Becky sedang mengandung, akan tetapi pacarnya tidak bertanggung jawab. Di tengah perjalanan, Becky merasa mual dan mereka memutuskan untuk berhenti. Namun, tiba-tiba terdengar teriakan anak kecil minta tolong dari padang rumput tinggi, tempat mereka berhenti. Becky merasa iba dan ingin menolong anak tersebut. Anak kecil berkata, dia tersesat di dalam sudah beberapa hari, dan tidak bisa keluar. Suara anak kecil tersebut sangat dekat dengan mereka. Akhirnya Carl dan Becky berinisiatif untuk menolong anak tersebut. Carl memarkirkan mobil mereka dekat bangunan gereja di sana. Carl bertanya, apakah kamu melihat jalan? Dan anak kecil tersebut menjawab tidak melihat apapun, kecuali rumput tinggi. Tanpa berpikir panjang, Carl langsung masuk ke dalam dan Becky mengikutinya dari belakang. Becky langsung menelepon polisi untuk meminta pertolongan. Namun, semakin ke dalam sinyal semakin lemah dan hilang, dan telepon pun terputus. Saat Becky mengangkat kepala, Carl sudah hilang. Dan Carl pun menyadari, Becky tidak ada di belakangnya. Dia teriak memanggil Becky, ternyata Becky bisa mendengarnya. Tetapi mereka saling sahut-sahutan. Dan suara mereka seperti berpindah-pindah, kadang datang dari sebelah kanan, kadang dari kiri. Carl menyadari, padang rumput ini aneh. Mereka akhirnya memutuskan untuk bertemu, baru mencari anak kecil tersebut. Becky punya ide, mereka akan melompat dengan waktu yang bersamaan. Dalam hitungan ketiga mereka melompat, dan ternyata mereka dekat. Dan pada lompatan kedua, Becky terkejut karena sekarang jarak mereka sangat jauh. Padahal mereka berdua tidak bergerak atau pindah tempat. Carl cemas, dia berlari kencang mencari Becky. Namun tidak hati-hati, Carl terpeleset. Dia melihat ada bangkai anjing yang sudah membusuk. Dia tergoncang, seekor anjing tidak bisa keluar dari padang rumput tersebut. Hari beranjak gelap, muncul seorang pria, menemui Becky. Becky ketakutan, tapi pria itu berkata, saya adalah ayah dari anak kecil itu. Dan mengatakan bahwa dia bisa membawa Becky keluar. Becky tidak percaya. Jika kamu tahu jalan keluar, mengapa kamu masih di sini, kata Becky. Pria itu menjawab, anak dan istrinya masih tersesat, saya kembali untuk mencari mereka. Dengan ragu-ragu Becky mengikuti pria tersebut. Sementara itu, Carl bertemu dengan anak kecil yang meminta tolong itu, yang ternyata bernama Tobin. Tobin berkata, padang rumput ini bisa bergerak, tetapi tidak bisa menggerakkan makhluk yang sudah mati. Carl tertegun. Carl bertanya, apakah kamu sengaja mengundang kami untuk masuk? Tobin berkata, kami sekeluarga juga mendengar teriakan minta tolong dari seorang pria, makanya masuk. Kemudian tidak bisa keluar lagi. Tobin membawa Carl ke sebuah batu yang besar dan bercerita hal yang terjadi di padang rumput tinggi tersebut. Semua akan diketahui jika menyentuh batu besar tersebut, dan mungkin akan tahu di mana adiknya Becky berada. Carl percaya. Namun, saat Carl akan menyentuh batu besar, suara Becky terdengar dari belakangnya. Lalu dia berlari masuk ke padang rumput untuk mencari Becky. Hari berikutnya, pacar Becky yang bernama Travis mencari Becky dan saudaranya karena sudah lama tidak bisa menghubungi pacarnya. Dia bertanya kepada orang yang ditemuinya. Dia berhenti karena melihat mobil Carl parkir di depan bangunan gereja tua. Mobil tersebut sudah berdebu, padahal kakak beradik tersebut baru 1 malam masuk ke padang rumput tersebut. Travis menemukan sebuah buku, yang di halaman depannya ada nama Becky. Dia yakin pacarnya ada di padang rumput tersebut. Dia pun akhirnya masuk, membuat tanda di sepanjang jalan yang dilaluinya. Tapi ketika dia melangkah, rumput tersebut kembali seperti semula. Travis tidak bisa keluar dari padang rumput. Malam pun tiba, dia bertemu dengan Tobin. Travis terkejut karena Tobin mengetahui namanya. Tobin berkata, apakah kamu tidak mengenal saya lagi?
Travis bingung, dia memang tidak mengenal anak tersebut, dan juga tidak peduli siapa Tobin. Yang terpenting adalah mencari pacarnya. Becky kemudian keluar. Tobin tertegun, membawa Travis ke Becky yang ternyata sudah meninggal. Tobin menghilang. Ketika Travis tersadar, langit sudah terang. Dia menemukan kalung di kantong Becky dan mengambilnya. Travis mendengar suara orang dari luar ladang rumput itu, dan Travis pun meminta tolong kepada mereka. Ternyata mereka adalah keluarga Tobin. Mendengar suara minta tolong dengan sebutan namanya, Tobin langsung masuk ke padang rumput bersama anjingnya. Kedua orang tuanya juga ikut, dan mereka semua tersesat. Malam hari, ayah Tobin menemukan batu raksasa di tengah padang rumput. Sepertinya ada hal gaib yang membawa dia ke batu tersebut. Malam berganti pagi, sebuah mobil merah berhenti. Mereka keluar dari mobil, ternyata mereka adalah Becky dan Cal. Kembali lagi ke adegan pertama film dimulai. Ini sepertinya ada pemutaran ala time paradox, yaitu pemutaran waktu di dimensi yang berbeda yang membuat penonton berpikir, bagaimana ini bisa terjadi? Oke, kita lanjut biar bisa kita mengerti filmnya sampai akhir. Becky dan Cal masuk ke padang rumput, tetapi di dalam padang rumput mereka mendengar suara Travis. Mereka semua bingung dengan kejadian ini. Hal yang paling penting adalah ketemu terlebih dahulu. Akhirnya mereka menyusun rencana agar bisa bertemu. Mereka mengikuti suara Tobin yang berada di dekat bangkai anjing karena rumput tidak bisa memindahkan yang sudah mati, dan akhirnya bisa bertemu. Cal berkata mereka lewat di sini 2 hari yang lalu, masuk karena ada suara yang minta tolong. Namun Travis mengatakan bahwa mereka sudah pergi selama 2 bulan. Tapi mereka berusaha untuk mengabaikan itu. Yang terpenting bagaimana mereka bisa keluar. Travis menindak Tobin agar lebih tinggi dari rumput. Tobin melihat gereja tidak jauh dari mereka. Mereka akhirnya mulai berjalan. Dan ada panggilan telepon dari nomor tidak diketahui mengatakan, Cal, jangan sakiti Travis bila tidak ingin kejadian ini berulang. Dan mereka bingung dengan perkataan itu. Akan tetapi, belum lama berjalan perut Becky sakit, dan dia jatuh pingsan. Tiba-tiba ayah Tobin muncul dari rumput, menyelamatkan Becky. Ketika hendak berjalan lagi, Tobin takut, karena gereja yang tadi hilang. Sekarang mereka hanya bisa mengikuti ayah Tobin yang mengatakan tahu jalan keluar, yang menuntun mereka ke arah batu besar. Dia bilang hanya dengan menyentuh batu tersebut, bisa menemukan jalan keluar. Cal akhirnya ingin menyentuh batu tersebut, namun seseorang keluar dari padang rumput, ibu Tobin. Dia mengatakan ayah Tobin sudah terpengaruh makhluk padang rumput, semua harus menjauh darinya. Becky juga merasakan hal sama. Namun ayah Tobin masih bersikeras agar mereka menyentuh batu tersebut. Tetapi tidak ada lagi yang percaya dengan perkataannya. Dengan marah dia memecahkan kepala ibu Tobin. Mereka semua langsung berlari. Mereka menemukan gudang, dan bersembunyi di sana, dan tetap ditemukan ayah Tobin. Mereka naik ke atap. Mereka melihat gereja, namun mereka tidak menemukan jalan keluar. Mereka melihat seekor anjing berjalan namun langsung menghilang dan langsung sudah berada di jalan raya dekat gereja. Mereka beranggapan sepertinya ada portal masuk ke dimensi waktu yang berbeda. Travis terpleset, dan Cal menangkapnya tapi kemudian melepasnya. Travis terjatuh dari ketinggian. Ayah Tobin sudah berada di atap gudang. Mereka meninggalkan Travis dan masuk ke padang rumput. Ayah Tobin terus mengejar, menangkap Cal dan mencekiknya. Ternyata adegan ini sudah terjadi berulang kali. Terlihat dengan adanya mayat di sana mati dengan posisi yang sama. Bingung kan? Jadi, mayat itu adalah mayat Cal yang mati pada waktu dimensi lain. Becky menelpon nomornya dan berkata, Cal, jangan sakiti Travis bila tidak ingin kejadian ini berulang. Dan ternyata di awal tadi Becky mendapat telepon dari dirinya sendiri dari dimensi waktu yang berbeda. Travis masih hidup, dia hanya jatuh dan pingsan. Dia menemukan pacarnya dekat batu besar dan menyadari anaknya sudah tidak ada lagi. Tobin berkata, semua ini merupakan ulah ayahnya. Kita akan terus dikejar. Sangat cepat ayah Tobin muncul lagi. Dia menjatuhkan Travis dan kemudian menangkap Tobin, dan memaksa agar menyentuh batu tersebut. Ternyata ayah Tobin sudah dikendalikan oleh batu. Misi dia adalah agar semua menyentuh batu agar bisa dikendalikan. Becky tersadar dan menusuk mata ayah Tobin. Travis mengambil kesempatan dan mencekik ayah Tobin menggunakan buntut sampai mati. Akan tetapi tubuh Becky sudah dingin. Dengan sedih dia melihat batu tersebut dan ingin menyentuhnya dan ingin memutar kembali waktu. Tetapi jika menyentuhnya tidak bisa keluar dan kelebihannya semua denah padang rumput akan muncul di otaknya. Pantas saja ayah Tobin dengan mudah menemukan mereka. Travis berpikir sebelum dia dikendalikan batu, dia mengeluarkan Tobin dari padang rumput dan menyuruhnya mencegah orang, Cal dan Becky di putaran berikutnya agar tidak masuk ke padang rumput.
Dia memberikan kalung yang dia dapatkan dari kantong Becky di awal tadi. Seketika Tobin sudah berada di gereja dan membuka pintu dan melihat jalan raya. Ini adalah putaran baru lagi. Dua bersaudara mendengar teriakan minta tolong ingin masuk ke padang rumput, tetapi kali ini, Tobin mencegah mereka. Tobin berkata dia disuruh oleh Travis. Tobin meyakinkan Becky dengan memberikan kalung kepada Becky yang membuat Becky percaya dan meninggalkan tempat itu. Dan Travis terjebak di padang rumput dan kehabisan darah yang menyebabkan dia meninggal. Dan film pun berakhir. Film ini meninggalkan banyak teka-teki. Dan banyak yang tidak paham dengan alur ceritanya. Menurut kalian, siapakah yang pertama masuk ke padang rumput berhantu tersebut? Coba komen di bawah.